Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Inita dari mahasiswi Institut Agama Islam Bangsa Cirebon. Di sini saya semester 7 Ekonomi Syariah kelas E. Di sini saya akan memaparkan materi tentang evaluasi proyek dengan dosen pengampu Bapak Agus Kardini MPD. Dengan materi analisis finansial, analisis ekonomi. Analisa finansial, alat yang digunakan untuk mengkaji kemungkinan keuntungan yang diperoleh dari suatu penanaman modal, dilakukan untuk kepentingan individu atau lembaga yang menanamkan modal dalam proyek tersebut. Misalnya, petani, wirausahawan, atau perusahaan. Tujuan dilakukan analisis kelayakan finansial adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Komponen penyusunan analisis finansial. Yang pertama ada asumsi dasar perhitungan sebagai titik tolak dari analisis finansial. S1 ST menghasilkan parameter dasar sebagai landasan membuat perkiraan biaya sebagai batasan lingkup proyek. Asumsi dasar ini biasanya mencakup umur proyek, suku bunga pinjaman yang berlaku, kapasitas produksi, jumlah hari kerja produksi, harga yang berlaku, modal yang digunakan, biaya pemeliharaan dan penyusutan mesin atau peralatan produksi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada analisis finansial dan analisis. Komponen penyusunannya, analisis finansial. Di dalam analisis finansial, proyek dilihat dari sudut badan atau orang yang menanam modalnya dalam proyek atau yang berkepentingan langsung dalam proyek. Di dalam analisis ini yang perlu diperhatikan ialah hasil dari modal saham yang ditanam di dalam suatu proyek. Adapun hasil dari finansial ini biasanya dikenal dengan istilah private returns. Analisis ekonomi. Di dalam analisis ekonomi, suatu proyek dilihat dari sudut pandang perekonomian sebagai keseluruhan yang harus diperhatikan di dalam analisis ekonomi, yakni hasil total yang digunakan dalam suatu proyek untuk kepentingan masyarakat atau perekonomian sebagai suatu keseluruhan, tanpa melihat siapa yang menyediakan sumber-sumber tersebut dan tanpa melihat siapa-siapa di dalam masyarakat yang akan menerima hasil-hasil dari proyek tersebut. Nah, yang ketiga, perbedaan penilaian antara analisis finansial dan analisis ekonomi. Ada harga, biaya, pembayaran transfer. Yang pertama, harga. Analisis ekonomi menggunakan harga bayangan, sedangkan di dalam analisis finansial selalu menggunakan harga pasar. Yang kedua itu biaya. Analisis ekonomi biaya bagi input suatu proyek adalah manfaat yang hilang bagi perekonomian karena input itu digunakan dalam proyek atau opportunity cost bagi inputan. Yang ketiga, pembayaran transfer. Di dalam pembayaran transfer menyangkut masalah pajak, subsidi, dan bunga. Yang keempat, biaya finansial proyek yang tidak dihitung sebagai biaya dalam analisis ekonomi. Di dalam analisis ada beberapa macam biaya yang di dalam perhitungan manfaat atau biaya ekonomi tidak dianggap sebagai biaya, yakni sungkos, penyusunan, pelunasan utang beserta bunganya, studi teknis, dan studi kelayakan biaya-biaya lain. Nah, biaya finansial proyek yang tidak dihitung sebagai biaya dalam analisis ekonomi. Yang pertama ada sunk cost, yakni biaya yang telah dikeluarkan pada waktu lampau untuk suatu proyek. Nah, yang kedua, penyusutan sesungguhnya, depresiasi, hanya merupakan pengalokasian biaya investasi setiap tahun sepanjang umur elektronik proyek untuk menjamin bahwa biaya modal itu diperhitungkan di dalam laporan neraca atau laba ruginya. Pelunasan utang beserta bunganya yang ketiga, apakah pelunasan utang dan bunga itu dihitung sebagai biaya ekonomik atau bukan? Hal itu tergantung pada apakah pelunasan itu merupakan beban sosial atau bukan. Yang keempat itu studi teknis atau studi kelayakan. Menentukan apakah suatu proyek akan dilaksanakan atau tidak. Artinya, pengeluaran untuk studi kelayakan diadakan sebelum ada keputusan tentang pelaksanaan proyek. Nah, sekian dari pemaparan tentang evaluasi proyek. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.